Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Paipun. Saudara, kali ini saya kedatangan tamu penting yang merupakan motor penggerak dari berbagai macam pembangunan yang ada di Tulang Bawang ini. Beliau siap hadir di studio kami ini untuk menyampaikan kepada masyarakat apa sih program yang sekarang ini lagi boomingnya di Tulang Bawang. Oke, bersama saya telah hadir orang yang saya sebutkan tadi. Beliau adalah Bang Diki Surahman. Nah, beliau adalah Kepala Bapeda Kabupaten Tulang Bawang. Apa kabar Bang Diki? Sehat. Sehat Bang Diki, ya. Nah, ini Bang Diki kita kembali mau berbicara tentang BMW 25 program BMW nyata nih Bang Diki. Iya. Nah, jadi 25 program BMW nyata ini Bang Diki memang sangat begitu terkenal. Ya, baik jangankan hanya di Tulang Bawang, tapi di luar Tulang Bawang pun ya sangat dikenal oleh masyarakat Bang Diki. Nah, bolehkah kita mau tahu nih masyarakat di Bang Diki, apa yang bisa menyebabkan kita yakin betul bahwa 25 program BMW nyata ini benar-benar nyata nih Bang Diki? Iya. Kira-kira inspirasi apa sehingga bisa tercetus program BMW nyata ini Bang Diki? Iya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Iya. Kalau terkait nyata, artinya kita bicara data. Iya. Dan juga bicara realisasi. Iya. Tapi sebelumnya juga perlu saya sampaikan tentang makna BMW. Iya. Jadi BMW ini kita tahu bergerak melayani warga. Bergerak melayani warga, Bang Diki. Ya kan? Dalam artian bergerak itu bekerja bersama-sama kan. Iya. BMW itu merupakan gerakan moral yang diinisiasi, dikembangkan oleh Bupati Dr. Hajah Winarti SEMH sejak beliau mencalonkan diri menjadi bupati. Di kurang 4 tahun lalu ya. Iya. Jargon beliau lah. Iya. Pada saat beliau menjadi bupati itu menjadi budaya kerja bagi ASN. Tapi BMW itu bukan punya ASN aja, punya stakeholder yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Iya. Artinya ini juga bagian dari BMW ini kan, memberikan edukasi kepada masyarakat kan, bergerak melayani warga. Jadi itu BMW kan. Nah, di pemerintahan salah satu implementasi BMW ini program kerjanya, yaitu yang kita kenal 25 program unggulan bergerak melayani warga. Itu merupakan salah satu implementasi dari BMW sendiri. Artinya program itu sebenarnya kalau di RPJM itu ratusan ya, ada 300 program. 300 program total ya, Bang Diki ya. Kurang lebih segitulah. Iya. Tapi yang diunggulkan yang merupakan janji politik beliau itu 25 program unggulan. Iya. Jadi pada saat beliau menang, kami dari perencana menafsirkan 25 program unggulan itu secara teknokratik. Dan dituangkan ke dalam RPJMD. Dana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Artinya RPJMD itu kesepakatan antara pemerintah, eksekutif, dan DPRD. Jadi bukan janji politik lagi, tapi sekarang merupakan program berjalan ya Bang Diki. Jadi dituangkan dalam kitab RPJMD. Kitab namanya sebutnya kalau di perencanaan. Sudah bicara kitab ya begitu. Gitu kan. Mengacu ke sana gitu kan. Jadi pada saatnya infrastruktur gitu kan, memang udah 5 tahun ke depan sudah kita rencanakan. Jadi nggak ujuk-ujuk gitu. Kan ada istilah, tiba-tiba mikir infrastruktur itu sebenarnya sudah kami rencanakan kan. Nah, terkait BMW itu tadi kan, saya mungkin sampaikan dulu filosofinya program kerja 25 program itu. Itu merupakan program yang kelihatan biasa aja. Sepertinya. Iya, biasa aja. Cuman tanya sama lansia, tanya sama orang yang tidak beruntung, penyandang disabilitas, tanya orang anak yatim, tanya dengan tenaga-tenaga pendidikan yang di ujung tombak. Makanya saya selalu bilang kelihatan biasa aja. Tetapi menjadi luar biasa, kenapa? Karena menjawab seluruh persoalan
hampir seluruh persoalan masyarakat yang memang membutuhkan. Karena 25 program unggulan ini digali oleh Bupati sejak beliau menjadi Ketua DPRD. Ketua DPRD ya. Jadi beliau turun langsung mendengar keluhannya. Makanya saya lihat 25 program ini kompleks gitu kan. Kadang beberapa daerah itu hanya fokus di pendidikan, di kesehatan. Tapi kalau 25 program ini hampir seluruh bidang. Seluruh bidang dicakup ya Bang? Iya, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, sosial, keagamaan. Kemudian juga mulai dari seluruh elemen masyarakat yang membutuhkan. Dari mulai ibu mengandung, anak lahir, kemudian mereka sekolah, mereka tua, bahkan mereka meninggal. Itu sudah semua hadir di tahapan-tahapan. Iya, pemerintah daerah hadir pada saat itu. Itu membuktikan kepedulian. Kalau masalah besaran ya kita relatif. Tapi yang penting kehadiran pemerintah tidak-tidaknya menjadi stimulan. Bagi yang saya lihat, yang saya bilang tadi, bagi kita semua stakeholder untuk sama-sama bergerak melayani warga. Itu terkait BMB. Kalau nyata apa enggak, ya kita lihat indikator makronya. Kalau pemerintah daerah itu melihat prestasi itu dari indikator makro. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita sekarang ini 2,88. 2,88 di atas provinsi. Di atas provinsi malah 2,79 kalau nggak salah. Kemiskinan juga sejak pandemi Covid ini sempat turun kita 2020 dari 9,35 ke 9,33. Tapi 2021 seluruh memang senasional karena pandemi ini meningkat kemiskinannya. Meningkat lagi ya. Tapi masih di bawah kemiskinan provinsi. Kita masih satu digit loh. 9,7. Itu hitungan saya 5 terbaik lah di provinsi. Jauh di bawah provinsi yang 2 digit kan, nasional. Kemudian juga IPM kita terus meningkat dari tahun dasar kepemimpinan beliau itu 2017 ya. Itu 67%, sekarang 68%. 68%, naik 1% balik. 68,73 di tahun 2021. IPM itu memang salah satu indikator yang saya bilang cukup seksi lah bagi pemerintah itu kan, karena gabungan dari pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Berarti 3 satker ya Bang Diki ya? 3 sektor. 3 sektor ya. Kalau satker lebih mungkin. Lebih mungkin untuk itunya. Itu kalau ngeliat dari indikator kan. Kalau dari realisasi yang saya bilang tadi, semua bidang. Bidang pemerintahan kita sentuh ke aparaturnya. Jadi aparatur, mulai aparatur kampung sampai aparatur pemerintahan di level kabupaten, kita upayakan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kemudian juga kapasitasnya. Kemudian juga di kampung kita beri sepeda motor untuk kepala dusun. Kepala dusun Bang. Itu untuk meningkatkan pelayanan di kampung. Kemudian juga di bidang infrastruktur, dengan keterbatasan anggaran yang ada, kami melakukan prioritas kepada pembangunan infrastruktur di Bina Marga, di jalan itu yang jalan konektivitas, jalan poros atau jalan konektivitas yang menghubungkan antar wilayah, antar wilayah maupun antar sektor. Yang kita 2 tahun ini kita dari Ronggolawe Rawapitu. Ronggolawe Rawapitu. Itu kan konektivitas antar sektor itu. Rawapitu kan pertanian. Ke hasil padi. Ronggolawe unit 2 kan? Sektor jasa. Jadi pada akhirnya muaranya dari infrastruktur itu tetap ke pertumbuhan ekonomi. Itu larinya ya. Kemudian juga kita jalan sekitar Pasar Unit 2 kita perbaiki kan. Pusat pertumbuhan ekonomi. Itu di Bina Marga. Kalau Cipta Karya kita bangun beberapa tugu dan taman. Kita lihatlah di beberapa kecamatan. Itu juga filosofinya bukan hanya sebagai simbol dan wisata, bukan hanya sekedar wisata ya Bang. Itu kan kayak di Tugu Garuda, itu kan simbol kan. Tapi juga diharapkan destinasi buatan kan. Di beberapa, di Taman Merah Putih, Taman Kerukunan. Itu Taman Kerukunan contohnya. Itu simbolnya kan bahwa
tulang bawang ini saya bumi tengah nyapur kan. Iya. Beragam-beragam, menerima seluruh perbedaan. Nggak hanya itu, tapi menjadi destinasi wisata buatan. Kebetulan tempat kita kan ya nggak seberuntung yang kawan-kawan kabupaten lain. Iya, lebih luas, lebih mungkin ya, ini kan. Jadi kalau pengembangan pariwisata kita harus membuat destinasi buatan. Iya, iya. Pada akhirnya supaya bangunan itu, taman itu bisa memberikan multiplier efek kan. Iya, berapa UMKM tumbuh di sana. Tumbuh di sana. Kita lihatlah faktanya lah. Mungkin ada berapa puluh pedagang yang hidup di seputar bangunan gitu ya. Iya. Dan itu mudah-mudahan menjadi pusat pertumbuhan baru gitu, di infrastruktur. Kemudian juga jalan dari Simpang Penawar Rawajitu tuh, jalan negara itu juga berkat ya saya bilang kegigihan Ibu Bupati lah. Iya, melobi ke atas itu Bang. Ini 1 menit lah saya cerita masalah ini. Iya. Jalan Simpang Penawar Rawajitu ini ya. Iya. Waktu itu 2018 ya, 2018 akhir itu. Iya. Itu ada Rakornas. Iya. Tingkat nasional tentang pengendalian inflasi. Itu Pak Jokowi hadir, kemudian beberapa Menko itu hadir. Iya. Kemudian beberapa menteri. Salah satunya Menteri PU. Saya hadir juga. Iya. Di situ. Jadi pada saat Pak Jokowi itu sambutan, beliau bilang kan salah satu pengendalian inflasi itu kan pertumbuhan ekonomi. Iya. Nah kalau infrastruktur yang itu tadi jalan konektivitas. Pada saat dia bilang jalan konektivitas itu dia ingat Rawajitu tuh. Iya. Itu mana Bupati Rawajitu tuh? Rawajitu nyebutnya. Iya. Saya hadir di situ saya. Iya. Iya. Itu tuh mana Bupati yang Rawajitu tuh? Dikoreksi menterinya kali. Iya. Tulang bawang Pak. Oh iya berdiri Ibu berdiri. Iya. Nah ini nih. Dia ini setiap ketemu saya ngomongin jalan itu terus kata dia. Iya. Pak ada Pak Basuki kan? Iya. Dia ini coba tolong dianggarkan. Yang setelah itu berapa sebulan kemudian lah, saya ditelepon Bapeda Provinsi minta nomor Bupati. Iya. Rupanya Pak Menteri minta nomor Ibu. Pada perkembangannya 2020 kemarin. Iya. Ya itulah tadi bentuk sinergi tadi kan. Ya artinya begini, Mbak Riki. Selama ini kan keterbatasan pengetahuan sebagian masyarakat, artinya melihat bahwa jalan itu jalan provinsi dan jalan negara seperti bukan tanggung jawab daripada bupati kita. Tapi kenyataannya memang kalau kita memang tidak melakukan lobby, mungkin itu belum dipikirkan ya Mbak Diki ya seperti itu. Saya lihat sih memang penting kemampuan kepala daerah membangun tanda kutip sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Karena kemampuan APBD kita kan ya relatif sedikit lah. Kemampuan APBD nggak mungkin menjangkau seluruh usulan dari masyarakat. Kita bicara infrastruktur aja, jalan nggak mungkin seluruh jalan kita bangun. Itu saya nanti lihat data di PU itu 1000 km lebih tuh jalan kabupaten. Jalan kabupaten belum jalan provinsi. Mungkin kasih di Kabupaten Tulang Bawang 1000 kalau misalnya per kilometer 1 miliar aja udah berapa ya? Triliunan. Ya kan? Kemudian juga belum di bidang cipta karya kan? Gedung-gedung dan sebagainya itu kan. Baru infrastruktur kan? Belum bidang lain, sektor lain kan. Jadi kemampuan APBD kita mungkin beberapa kabupaten juga mengalami hal yang sama mungkin. Kemampuan APBD yang terbatas ya harus kita bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Jadi saya pikir kemampuan kepala daerah membangun sinergi dan harmonisasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat itu sangat menentukan juga. Sangat menentukan, bagi pembangunan di kabupaten itu. Oke, saya rasa kita akan lanjut lagi. Masih banyak ini yang akan diceritakan Bang Diki tentang bagaimana BMW 25 program yang selama ini menjadi unggulan Bupati Winarti itu benar-benar telah membooming di masyarakat. Kita akan lanjut kembali di Digas bersama Tut Yendi.
kembali berbincang dengan abang kita, Diki Surahman, melanjutkan perbincangan terkait 25 program BMW nyata. Bagaimana dia telah membooming di dalam lingkup masyarakat Tulang Bawang. Bang Diki, ya. Ini ada pertanyaan dari berbagai kalangan masyarakat terkait melihat pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang ini ada, Bang Diki, tapi kurang menggigit gitu, Bang Diki. Seperti kabupaten-kabupaten tangga gitu, Bang Diki, bangunan ada di mana-mana gitu, Bang Diki. Ya, jadi bukan menidakkan, ada tapi kurang greget gitu, Bang Diki. Ini gimana? Ada kendala apa gimana nih, Bang Diki? Ya, makanya di awal tadi saya bilang. Iya. Memang kelihatan biasa aja BMW program ini. Cuman itu tadi, silakan tanya beberapa, banyak malah penerima manfaat dari berbagai sektor kan. Iya. Saya bilang kan nggak hanya infrastruktur. Iya. Jadi program unggulan Ibu Bupati ini hampir seluruh bidang. Hampir seluruh bidang ya, kan, makanya dia terbagi gitu kan, dan kebanyakan pemberdayaan. Iya. Pemberian stimulan, kemudian bidang pendidikan misalnya. Iya. Pendidikan kita tetap sasar itu penerima manfaatnya itu tenaga pendidiknya. Ya, seperti apa itu, Bang Diki? Tenaga pendidiknya, guru itu kita kasih laptop. Kasih laptop, Bang Diki. 1.350 gitu. Iya. Saya. Iya. Dan nanti bisa di inilah konfirmasi ke pendidikan ya. Iya. Laptop itu aja ya. Itu kita berikan 2018 malah. Iya. Nah, nggak lama dari situ ada kebijakan ujian online itu. Ujian online. Memang kerasa benar, Bang. Iya, langsung nyambung berarti, terkonek sepertinya ya. Kalau masyarakat nggak ngeliat, kalau cuma ngeliat jalan aja pasti nggak ngerasain ya. Iya, betul, Bang Diki. Tapi bagi guru kerasa benar, bagi sekolah. Di sekolah, iya. Manfaatnya ke murid juga kan. Iya. Ya, kemudian tidak lama kita COVID ini banyak sekolah online kan. Jadi laptop itu kan kerasa. Jadi memang terasa perlunya betul ya, Bang Diki. Pasar kita online seperti itu. Kemudian juga tenaga pengajar kita kasih insentif guru honornya. Insentif guru honor, Bang Diki. Itu mungkin 1.800 lebih. Iya. Kita guru honor itu. Itu tiap bulan, tiap tahun ya? Iya. Iya. Kemudian juga guru PAUD kita kasih juga. Itu ada 555 guru PAUD kita kasih insentif. Iya, insentif. Kemudian juga kita kasih kemudahan izin belajar bagi guru. Iya. Penyesuaian ijazah kita kasih ini. Itu di tenaga pengajar ya kan. Iya, iya. Peserta didiknya kita beri beasiswa. Beasiswa, Bang. Ya, beasiswa bagi murid yang tidak mampu dan berprestasi, harus memenuhi dua kriteria. Dua kriteria. Dia tidak mampu, dia juga berprestasi. Gitu kan. Itu dari murid SD sama SMP gitu. SD SMP, Bang. Kita kasih beasiswa. Udah ada berapa beasiswa yang sudah tersalurkan? Beasiswa ini catatan saya tuh ya, kalau tiap tahun tuh SD tuh 630. Banyak, Bang Diki. Siswa. 630. Iya, iya. SMP 270. Iya, iya, tiap tahunnya gitu. Kemudian juga kita ada memberikan beasiswa ke masyarakat Tulang Bawang itu untuk sekolah kebangsaan. Ini sekolah kebangsaan. Itu di mana itu, Bang Diki? Itu kebetulan di Lampung Selatan sekolah. Lampung Selatan. Oh iya, iya, iya. Dorong sana. Kemudian sejak tahun kemarin ini kita dorong juga beasiswa untuk anak-anak kita yang sekolah di STIKES. Di STIKES, Sekolah Tinggi Kesehatan. Iya. Di Bandar Lampung. Iya. Di Poltekkes Negeri. Iya. Gitu. Itu peserta didiknya. Kita juga kasih program PMTAS. Susu telur. Susu telur. Kepada sekitar 52.000 siswa. Iya, 52.000 siswa. Peserta didiknya kita kasih, tenaga pendidiknya kita kasih. Kemudian sarana prasarana sekolah melalui program dari pemerintah, melalui baik dari DAU maupun DAK. Iya, iya. Pendidikan kan. Sebegitu seriusnya ya, Bang Diki. Bidang lain juga kesehatan juga gitu, kita sasar sarana prasarananya, kemudian tenaga kesehatannya. Tenaga kesehatan kita kasih insentif juga, pos bidan 151 bidan. Tambah 18 koordinator bidan. Itu menyebar di seluruh puskesmas itu, Bang Diki? Kader posyandu 1.611. Wah, kita kasih itu. Kemudian masyarakat kita kasih kemudahan akses pelayanan ambulan
satu ambulan kampung. Iya, satu kampung satu ambulan. Iya. Ini udah 109. 109 kita distribusikan. Pokoknya harapan kita nanti pada akhir pemerintahan Ibu Bupati paling tidak 2023 lah paling lambat itu udah seluruh kampung dapat. Seluruh kampung Pak Diki ya. Bertahap Pak Diki. Iya. Gratis, pelayanannya gratis. Iya, iya. Karena kesulitan masyarakat di kampung itu kan akses ke rumah sakit gitu kan. Mereka nyewa itu bisa 1 juta kan gitu. Makanya kita kasih, bukan ngarepin mereka sakit, tapi pada saatnya perlu siap untuk itu ada. Jadi kita tetap sarana prasarana, tenaga kesehatannya maupun masyarakatnya kita akses gitu kan. Kemudian juga di bidang sosial, saya bilang sosial, santunan-santunan itu banyak, lansia, kemudian anak yatim. Uniknya anak yatim gini nih, kan kita kasih beras sebulan 10 kilo. Nah, beras itu harus beli tulang bawang. Bupati memerintahkan kepada kadis sosial belinya di tulang bawang. Beli tulang bawang. Jangan dari kabupaten sebelah atau dari mana. Iya. Jadi duit itu mutar di mutar. Perekonomian diperhatikan benar ya Mas. Iya. Kemudian untuk keluarga yang ini, memberikan santunan keluarga yang meninggal kan. Keluarga meninggal. Gitu. Kemudian kepada ini para petugas keagamaan, ngaji, marbot, terus guru dari agama lah di luar sekolah itu, kemudian petugas keagamaan kan, termasuk penjaga makam gitu kan. Penjaga makam juga berarti. Terus Babin Kamtibmas kita berikan insentif kan. Ini juga kalau kita secara teori itu kan pada saat daya beli masyarakat meningkat itu PDRB juga meningkat. Pada akhirnya larinya ke ekonomi. Ya pada prinsipnya muaranya pasti ke sana kan. Sesuai visi kita kan aman, mandiri, sejahtera. Aman, mandiri, sejahtera. Dan bidang lain pelayanan. Pelayanan publik kita cukup membanggakan kan. Kita punya MPP kan, Mall Pelayanan Publik. Sampai saat ini masih satu-satunya di Provinsi Lampung. Kalau di nasional tuh nggak sampai 15 kalau nggak salah. Total semua MPP 15 atau 20 gitu kan. Itu komitmen Bupati dalam pelayanan pada masyarakat kan. Semua gratis. MPP ini sendiri nih, Bang Diki, kita sebagai kabupaten yang betul-betul serius untuk mendirikan MPP ini kan bukan hal yang mudah, perlu ada keseriusan nih Bang Diki ya. Itu apa yang menginspirasi Bu Bupati kita ini sehingga kita ingin mendirikan MPP seperti sekarang ini Bang Diki? Yang jelas yang pertama tekad beliau waktu kampanye dulu kan, BMW-nya itu kan. Iya. Cuman yang sering beliau ceritakan pada kami itu pada saat beliau pertama kali jadi bupati, beliau sidak ke kantor Capil kita sekarang Bapeda kantor apa? Jadi memang di kantor pelayanan itu ada ini dingklik namanya tuh ya tangga gitu. Loketnya tinggi tuh, nggak tahu kok bisa tinggi gitu ya. Jadi ada perempuan lagi hamil itu ngurus kakak atau gimana. Jadi pada saat ibu udah ke dalam, dia keluar ngeliat itu langsung terinspirasi. Melihat ibu hamil naik, dia kalau dia sih sampai ini sampai sedih, sampai inilah. Ya kalau saya ngeliat kayak terpukul, terenyuh gitu kan. Itulah tekad beliau itu. Saya beserta dinas terkait itu di ini kok. Saya dikasih target malah. Apa sih target? Dalam 1 tahun harus soft opening. Kemudian MPP nih. Kemudian grand opening dalam 1 tahun berikutnya. Saya sampai ditantang kan, tadi turun pertaruhan jabatan ya siap. Iya. Dan dinas terkait di bawah komando Pak Sekda kan. Melakukan percepatan dan persiapan pembentukan MPP. Terus koordinasi ya Bang Diki. Kita studi banding beberapa kabupaten, kita pelajari itu, dan dilakukan percepatan. Kalau saya lihat di tempat studi banding itu
mungkin beberapa tahun mereka persiapan. Persiapannya Bang Diki. Ini kalau bupati cukup luar biasa kecepatan ya kan. Iya iya. Dan pemanfaatan juga di kantor bupati yang di Kampung Tua itu. Iya iya. Filosofinya juga begitu kan, karena kantor bupati itu kan ada dua nih. Ada dua. Sering bupati bilang itu, jadi udahlah yang di Jalan Cemara itu kantor bupati, yang di Kampung Tua kantor rakyat. Kantor rakyat. Dipersembahkan untuk rakyat dan publik. Dan penghargaan kita dari Ombudsman juga lumayan. Iya. Kalau di Provinsi Lampung tetap yang pertama penilaian dari Ombudsman itu kan. Iya. Kalau yang di nasional itu sekitar urutan 17 dan 19. Nasional ya Bang Diki. Pada beliau menjabat kita zona merah kan? Iya. Zona merah pada saat 2020 itu penilaian. Iya iya. Itu masuk ke ini peringkat 1 provinsi. Iya. Jadi dari sekian banyak program yang sudah membooming ini Bang Diki, kalau untuk kampung sendiri Bang Diki, ini selain daripada DD yang sudah dibantukan oleh pemerintah pusat ini, apa ini Bang Diki untuk kampung ini Bang Diki? Program seperti apa? Yang jelas kan pertama kewajiban pemerintahan daerah dulu. Pemerintah daerah itu kan ada kewajiban memberikan ADD, kalau di kampung ini ADK. ADK. Itu 10% dari dana transport, ada hitungan itu. Iya iya. Yang jelas kami sampai saat ini itu rata-rata 11%. 11%. Iya. Dari kewajiban yang 10%. Iya. Jelas itu. Iya iya. Itu kewajiban kami untuk memberikan ADD, kalau sekarang ADK. Iya. Kemudian juga yang itu tadi salah satunya untuk peningkatan pelayanan itu kita berikan motor. Iya. Motor untuk kepala dusun, gitu kan, untuk meningkatkan pelayanan. Karena kan pelayanan tuh bukan hanya administrasi tapi juga informasi dan sebagainya kan. Jadi mobilitas aparatur kampung itu ya bisa lancar lah gitu kan. Kemudian juga yang ambulan tadi gitu kan, itu kan satu kampung kita kasih ambulan. Yang jelas kemudian peningkatan kapasitas aparatur kampung kita juga kan bersinergi dengan Abdesi, kemudian dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat kita selalu melakukan pembinaan gitu. Itu yang terkait dengan kampung. Kalau bantuan ini yang sedikit agak sensitif ini, bantuan ini Bang Diki, telur dan susu ini Bang Diki. Ini kan setelah kita beri bantuan seperti itu, apakah diadakan penelitian atau sebangsanya itu Bang Diki mengenai hasil daripada manfaatnya daripada bantuan itu Bang Diki? Sudah ada nampak nggak itu Bang Diki? Kan di awal tadi pemerintah itu kan berikan stimulan gitu. Iya. Stimulan itu kan rangsangan. Artinya diharapkan dengan pemberian makanan, susu dan telur itu merangsang juga bukan hanya pemerintah aja kan. Iya. Masyarakatnya masyarakat. Kemudian juga memberikan edukasi. Itu kan edukasi, artinya makanan yang asupan anak-anak sekolah itu kan penting. Kan? Kemudian ya kebersamaan tadi. Baiklah secara psikologi ya, anak SD gitu kan, anak-anak bersama, ada kehadiran pemimpin di sana. Itu kan motivasi juga untuk memberikan motivasi lah, semangat kepada anak-anak itu kan. Artinya begini loh, pembangunan tuh nggak hanya fisik loh. Nggak hanya fisik ya. Iya kan. Membangun manusianya yang Mariki. Itu yang selalu saya bilang, BMW itu kelihatan biasa aja. Nggak kelihatan kayak mercusuar, macam. Tapi silakan tanyalah mereka pemberi manfaat itu kan. Kalau nanya sama orang kaya, mungkin hampir nggak ada BMW itu. Ya, orang mampu itu kan mungkin hampir tidak merasakan kan, tapi kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang kurang mampu itu mungkin silahkan ditanya lah gitu. Kalau bicara data keberhasilan yang saya sebutkan tadi, indikator pembangunan makro kan, IPM dari tahun dasarnya selalu meningkat. Ekonomi juga kita terus selalu di atas ekonomi provinsi. Karena ekonomi nasional gitu kan. Pernah ya Pak Diki? Iya. Kemarin waktu COVID aja walaupun terkontraksi negatif, kita tetap masih lebih baik dari provinsi nasional. Kemiskinan juga gitu kan. Kan itu indikator makronya itu. Yang survei bukan kami kan.
BPS kan. Iya. Gitu. Jadi segala program dari 25 program itu muaranya dari kesejahteraan masyarakat, baik ekonomi atau peningkatan kesehatan ya Bang Diki ya. Kesehatan kita stunting dari 32% loh. 2017, 2018 32%. Sekarang 9,5. 9,5. Target nasional itu hanya 14%. Kita 9,5 loh dari 32%. Jauh di bawah target nasional berarti Bang Diki. Itu yang survei juga bukan kami, bukan Dinas Kesehatan survei kan, gitu kan. Studi SSGI namanya. Gitu, stunting kan. Terus ODF kita udah 100%, yang buang air besar ini tidak buang air besar sembarang itu. ODF udah 100%. Ya artinya ya kita nggak ngeklaim sendiri lah. Iya, penilaian dari luar yang menilainya Bang Diki ya. BMW nyata apa nggak ya lihat data sama fakta aja. Iya. Oke, saudara. Setelah banyak kita berbincang sama Bang Diki, kita akan kembali meminta beliau untuk mengupas sejauh mana BMW nyata ini telah membuming di masyarakat Tulang Bawang. Kita akan kembali di Digas bersama Tuti Endi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama tamu saya, Bang Diki Surahman. Kita masih berbicara tentang 25 program BMW nyata. Saudara, kita telah bicara banyak tentang BMW dan telah disampaikan dan telah dikupas begitu lugasnya oleh Bang Diki. Kita akan lanjut ini Bang Diki. Dari 300 program yang sebenarnya terkumpul dalam 25 program ini Bang Diki, itu apa yang paling terkendala buat kita untuk menerapkan itu Bang Diki? Sebenarnya yang 300 program itu di RPJMD kan? RPJMD Bang Diki. Yang diunggulkan 25 program. Walaupun kalau dipilah-pilah 25 program itu mungkin ada 100-an juga. Iya. Sudah terdalam di situ, terkomodir. Dan itu tertulis 25 itu di dokumen RPJMD. Iya. Kalau bicara kendala ya paling kan keterbatasan anggaran. Jadi itulah kepiawaian pemimpin daerah mengantisipasi hal tersebut. Bagaimana memilah anggaran yang terbatas untuk memenuhi beberapa program atau bidang-bidang atau sektor yang memang telah dijanjikan beliau secara politis kan. Janji politik beliau yang sekarang sudah menjadi program kerja. Itu paling kendala yang sangat kita ini. Jadi kemampuan beliau untuk melakukan skala prioritas itulah di situ. Dan bagaimana beliau juga mampu membangun sinergi tadi. Dengan pemerintah APBD aja, dengan provinsi, dengan pemerintah pusat. Ya kalau kami kendala di situ, keterbatasan anggaran. Pada akhirnya, itu paling kendala. Pada akhirnya kami harus menentukan benar titik-titik atau hal-hal yang jadi prioritas kan. Kita bicara mana yang penting, mana yang urgent kan. Kan seperti itu kendalanya. Jadi terkait program BMW ini, Bang Diki, ke depan ini ada nggak atau begini program lanjutan dari BMW ini Bang Diki yang harus dituntaskan, misalnya di Kota Menggala ini Bang Diki. Kota Menggala ini sepertinya infrastruktur jalan ini Bang Diki. Apa sudah ada dalam program kita apa bagaimana Bang Diki? Yang jelas itu infrastruktur kita harus tuntaskan. Walaupun yang lain juga kita masih ada PR kan, ambulan kita masih ada PR. Motor itu kita masih ada PR. Infrastruktur juga kan. Yang saya bilang tadi, kami prioritas jalan ini dulu, jalan konektivitas itu. Dari baik antar wilayah maupun antar sektor tadi kan. Itu. Kemudian jalan di Menggala tentunya juga karena itu ibu kota kabupaten. Jadi kami kalau jalan di Menggala, Dinas PU sudah menyusun dokumen perencanaan ya kan. Jadi kan sebelum membangun fisik dulu harus ada dokumen perencanaan perencanaan di Bapeda paham juga kan. Perencanaan itu kan ada perencanaan kegiatan teknis misalnya
kami mau bangun jalan, nggak bisa langsung bangun jalan kan, harus buat dulu dokumen perencanaan teknis khusus jalan, gitu. Dan nggak bisa berbarengan itu kan. Jadi ini Dinas PU sedang menyusun ini kajian ya, dokumen perencanaan namanya silakan. Nanti kan bisa kehitung gambaran kebutuhan anggarannya berapa, gitu kan. Nah nanti kalau misalnya ini mudah-mudahan di perubahan atau paling lambat di 2023 kita mulai itu jalan. Bupati sih beberapa kali menekankan jalan aspal itu sampai aspal. Jadi kami tinggal nunggu kajian dari Dinas PU dokumen perencanaannya kan. Itu infrastruktur. Yang jelas tetap menuntaskan yang Ronggolawe Raup itu. Kemudian mungkin ada jalan poros lain di beberapa kecamatan lain kan. Mengutamakan jalan konektivitas ya Bang Diki. Nah ini kita masuk ke penghargaan Bang Diki. Ini Bupati kita ini kan lagi dan sering mendapatkan penghargaan dari luar ini Bang Diki, baik dari pusat atau dari badan-badan tertentu nih Bang Diki. Nah ini kan lagi ada isu juga ini Bang Diki. Ada bupati yang tertangkap terkait ada penghargaan WTP. Nah Bang Diki. Nah bagaimana kita Bang Diki bisa menyampaikan bahwa penghargaan ini benar-benar murni penghargaan dari pemerintah atas prestasi dari bupati kita ini Bang Diki. Kalau penghargaan yang saya lihat, yang saya bilang di awal kan, BMW nyata apa enggak itu tadi data, fakta, terus apresiasi kan. Yang buat kan bukan kita kan. Yang ngasih penghargaan bukan kita gitu kan. Dan kita nggak minta kan penghargaannya kan. Nah terkait yang WTP kita udah 7 kali berturut-turut loh. 7 kali berturut-turut. Udah 7 kali berturut-turut di WTP. Jadi tidak mesti adanya hal yang terjadi di daerah lain itu mencemarkan penyakitnya juga, nggak mesti begitu ya Bang Diki ya logikanya ya? Insya Allah lah, saya berkeyakinan gitu kan. Karena Bupati ini memang gaya kepemimpinannya gimana ya, kayak tentara lah. Kan? Disiplinnya tinggi. Terus tanggung jawabnya tuh tanggung jawab renteng gitu. Nggak, misalnya WTP itu kan keuangan ya. Tapi kami OPD pengampunya juga diserahkan tanggung jawab. Ya salah semua gitu kan. Kayak MCP itu kan salah satu indikator yang diterapkan oleh KPK kan untuk pencegahan korupsi. Itu kan tanggung jawabnya leading sektornya inspektorat. Tapi ada beberapa OPD pengampunya itu menjadi tanggung jawab kami semua gitu kan. Pada akhirnya itu juga MCP di 2021 bulan 11 itu kita urutan ketiga itu dalam MCP-nya itu kan. Kemudian juga di bidang kesehatan sudah saya bilang tadi. Stunting, kemudian ODF itu kita dapat penghargaan. Ekonomi juga gitu. Ekonomi kita mendapatkan penghargaan dari Kementerian ini UKM. Itu dan dapat MURI juga, pemberi bantuan kepada UMKM terbanyak. Kan kita ada program stimulan UMKM itu. Jadi satu kampung 3 kelompok. Yang udah pasti tahu lah masyarakat tulang bawang lah ya. Apa itu termasuk ada beberapa daerah kampung ini yang mendirikan destinasi wisata ini? Apa itu termasuk itu juga? Nah dari bantuan itu ada di kampung Haji Mesir. Jadi mereka dapat bantuan stimulan itu. Gabung kan satu kampung itu 3 kelompok muslimat, kemudian kelompok wanita kreatif sama Karang Taruna. Saya jelaskan dulu nih 3 ini. Kenapa 3 kelompok nih? 3 kelompoknya perempuan sama pemuda. Karena kan kalau bapak-bapaknya memang udah wajib nyari uang. Tapi kalau perempuan, ibu rumah tangga, pemuda, ya itu tadi mudah-mudahan mereka berusaha bisa menunjang ekonomi rumah tangganya. Pada akhirnya nanti kan secara makro itu pertumbuhan ekonomi sudah meningkat. Jadi setiap tahun itu ada 453 kelompok yang terbina. Jadi kita udah 1.300 lebih UMKM baru, tumbuh baru gitu kan. Jadi setiap tahun ada 453. Dan itu dapat rekor muri. Itu banyak terbanyak itu UMKM. Nah terkait pertumbuhan ekonomi ini Bang Diki, kita bahkan melebihi provinsi Bang Diki kita pertumbuhan ekonomi. Nah itu tentu saja penilaiannya dari pihak-pihak yang kompeten ya Bang Diki ya, menilai dari pertumbuhan ekonomi kita. Tapi sebagai pemerintah Bang Diki,
barometer apa yang bisa dilihat bahwa oh ekonomi kita tumbuh, yang bisa terlihat oleh masyarakat? Karena kalau dari segi yang orang yang kompeten kan lebih tinggi ya Bang Diki ya. Kalau Bang Diki bisa jelaskan ke masyarakat loh, ini loh sampelnya bahwa ekonomi Tulung Bawang telah tumbuh gitu Bang Diki. Iya. Yang jelas tadi indikator makro tadi dari BPS pertumbuhan ekonomi kita lebih baik dari provinsi kan. Kemudian juga dari data-data UMKM kita yang saya bilang tadi setiap tahun 453 sejak program berjalan tercatat 1.389 UMKM baru. Bayangin kalau satu UMKM itu 10 orang kan, udah 13.000. Iya. Itu yang mungkin salah satu data yang ini. Terus apresiasi tadi. Apresiasi itu kan dari pihak luar loh. Dan ya berkompeten lembaganya. Seperti Kementerian Ekonomi kan. Kemudian Kementerian Pariwisata juga memberikan penghargaan kita yang kampung wisata kan. Jadi mereka dapat bantuan nih, kelompok pemuda sama kelompok perempuannya. Bergabung mereka bangun destinasi wisata, makanya 21 itu kan. 21. Itu masih 2 kelompok bergabung jadi. Jadi perputaran ekonomi itu di kampung itu berkembang dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah itu ya. Jadi itu banyak. Saya catat ada selama kepemerintahan beliau ini ada 34 penghargaan. 34 penghargaan, wow. Di antaranya 4 rekor muri. Yang satunya laihan yang kemudian ambulan ini dapat rekor muri kita. Laihan yang sangat bisa dibanggakan ya Bang Diki. Nah, jadi gini Bang Diki, ini kan program yang sudah bagus dan sudah membuming di masyarakat Bang Diki. Kita tentu saja masyarakat itu nggak pengen program ini hanya berjalan sesaat. Kalau bahasanya anget-anget tai ayam, kalau bahasa yang agak kurang elegannya Bang Diki. Bagaimana pemerintah daerah ini menjaga program ini tetap berjalan dan dia benar-benar selalu nge-booming di masyarakat Bang Diki. Kalau pemerintah itu kan saya bilang tadi punya kitab. Pembangunan itu kitabnya RPJMD. RPJMD itu ada visi misi kan. Itu milik kepala daerah. Jadi sepanjang kepala daerah itu masih ada di situ, kitabnya masih kita pegang, ya tetap berjalan. Karena ada konsekuensi politik pada saat beliau tidak menjalankan RPJMD. Itu, Jadi kalau dia terus jalan ya siapapun yang punya 25 program dia jalan. Bang Diki. Nah, itu kan dalam RPJMD itu 2017 sampai 2022. Tapi komitmen Bupati sendiri, Bu Yunarti ini, karena 2023 itu perencanaan dan pengesahannya masih beliau tetap komit terhadap program itu. Agar tetap membuming ya Bang Diki ya. Jadi kalau pertanyaannya sampai kapan 25 program itu dilaksanakan, sepanjang 25 program itu ada di RPJMD ya kita laksanakan. Isinya 25 program atau tidak ya tergantung pemimpinnya. Kan? Karena kan saya bilang tadi RPJMD itu merupakan implementasi dari janji politik calon kepala daerah. Calon kepala daerah ini kan punya kampanye nih. Kampanye kan ada program nih. Itu kan dicatat itu pada saat beliau jadi kita terjemahkan secara teknokratik menjadi RPJMD gitu kan. Jadi bukan janji politik lagi tapi jadi program. Itulah jawaban saya sampai kapan ya selama tertuang di RPJMD ya kita punya kewajiban untuk gitu. Melaksanakan itu. Sip Bang Diki, ini sepertinya sudah terkupas semua apa yang menjadi pertanyaan masyarakat, apa yang menjadi unek-unek selama ini yang perlu diperjelaskan sudah diperjelaskan. Nah, mungkin kita akan nyambung lagi ke dinas-dinas terkait ini Bang Diki ya. Terima kasih atas kehadirannya Bang Diki ke studio kami. Mudah-mudahan apa yang Bang Diki sampaikan mewakili dari pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang benar-benar bisa diresapi oleh masyarakat, disadari. Nah, inilah program yang benar-benar telah diunggulkan oleh Pemda Tulang Bawang dan terasa untuk masyarakat. Makasih Bang Diki. Oke, saudara. Bang Diki telah menguraikan program 25 program BMW nyata. Apakah benar-benar nyata seperti yang beliau sampaikan? Lihat ke masyarakat, lihat mereka-mereka yang telah mendapatkan bantuan dan telah menerima manfaat dari 25 program ini. Mudah-mudahan 25 program ini benar-benar
bisa bermanfaat untuk masyarakat dan dapat memberikan manfaat yang lebih panjang lagi dari hanya sekedar sementara. Oke, kita akan bertemu kembali di Dikas bersama Tut Yendi dalam program dan tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.